Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Faisal Febrian, NIM 2018-706. Di sini kami dari kelompok 1 Praktikum Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Di sini kami mendapatkan saham indeks LQ45. Adapun fasilitator kami ataupun asisten laboratorium kami ada Kak Putri Cahyanika. Kemudian instruktur kami ada Ibu Novita Ratnasatiti SEMM. Di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Faisal Febrian sebagai ketua, yaitu saya sendiri, NIM 2018-706, kemudian Angga Septia Yuda, NIM 2018-662, selanjutnya ada Mislaul Ardiansyah, NIM 2018-669, kemudian ada Siti Nur Faiza, NIM 2018-674, selanjutnya ada Putri Gali Norma Susila, NIM 2018-679. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mislaul Ardiansyah, NIM 2018-669. Baik, langsung saja dimulai dari langkah 1, yaitu menghitung tingkat pengembalian untuk masing-masing saham pada saham-saham LQ45. Baik, mulai. Tabel 1, yaitu menghitung return realisasi masing-masing saham di LQ45 dengan memperhitungan dividen per bulan. Jadi yang diperlukan untuk mencari pengembalian ini yaitu data close 2019 yaitu PT dan data close 2018 PT-1 yang nantinya kedua data close tersebut akan digunakan untuk mencari nilai pengembalian tiap-tiap perusahaan yang ada di saham-saham LQ45 tersebut. Baik, ya, dengan rumus PT dikurangi PT-1 dibagi PT-1 yang nantinya akan didapatkan nilai-nilai pengembalian dari masing-masing saham di LQ45 tersebut. Berikut datanya. Di sini jumlah keseluruhan RI atau pengembalian dari akumulasi LQ45 yaitu 3,57 sekian. 3,87 sekian dan dengan diperoleh rata-rata RI 0,79 sekian. Next. Yang selanjutnya yaitu tabel 2 menghitung expect return atau ekspektasi pengembalian dari masing-masing saham di LQ45 tersebut. Di sini yang data yang kita butuhkan yaitu RI atau data pengembalian yang sudah kita hitung terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu dibagi dengan nilai N atau keseluruhan saham di LQ45 yaitu 45 saham yang kemudian akan diperoleh data expected return atau ekspektasi pengembalian yang diharapkan oleh perusahaan di saham-saham LQ45. Next. Berikut data dari ekspektasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu tabel 3, menghitung kovarian atau standar return standar saham, yaitu standar pengembalian saham-saham LQ45 yang dibutuhkan yaitu data RI atau pengembalian. Yang kedua yaitu ERI atau ekspektasi return yang sudah dikuadratkan yang akan digunakan untuk mencari lambda I kuadrat atau standar return yang dimiliki oleh tiap-tiap perusahaan dengan rumus RI dikurangi ERI kuadrat dibagi N-1 yang akan diperoleh data-data sebagai berikut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Angga Septia Yuda NIM 2018-662 akan melanjutkan menjelaskan langkah 2, yaitu menghitung tingkat pengembalian untuk masing-masing pasar. Yang pertama ada tabel 4, yaitu mencari hasil perhitungan return market atau RM. Di sini untuk mencari RM kita membutuhkan data close tahun 2018 dan volume tahun 2018 serta close tahun 2019 dan volume tahun 2019. Data ini didapatkan dari Yahoo Finance dengan mencari di historical data lalu mengubah tanggalnya menjadi 30 November sampai 31 Desember tahun 2018 dan untuk tahun 2019 kita tinggal mengganti tahunnya saja menjadi tahun 2019. Lalu setelah mendapatkan data close dan volume tahun 2018 dan tahun 2019,
kita baru bisa mencari LT dan LT-1. Nah, di LT ini kita didapatkan dari hasil perkalian dari close dan volume tahun 2019, dan untuk LT-1 ini didapatkan dari perkalian close dan volume tahun 2018. Setelah mendapatkan nilai LT dan LT-1, kita baru bisa mencari nilai RM, yaitu dengan rumus LT dikurangi LT-1 dibagi dengan LT-1. Dan setelah itu kita bisa mendapatkan nilai RM seperti yang ada di tabel. Nah, untuk saham LQ45 ini jumlah return marketnya yaitu 9,28 sekian, dan untuk rata-rata RM-nya adalah 0,20 sekian. Selanjutnya tabel 5, yaitu mencari hasil perhitungan expected return market atau ERM. Untuk mencari ERM ini, data yang dibutuhkan adalah return market yang barusan kita cari di tabel 4. Lalu untuk mencari ERM-nya ini, yaitu dengan rumus RM dibagi N. N-nya ini jumlah semua perusahaan yang ada di LQ45, yaitu 45. Jadi RM dibagi 45, dan kita mendapatkan hasil ERM seperti di tabel ini. Nah, selanjutnya langkah 3, yaitu menghitung beta saham. Pertama ada tabel 6, yaitu menghitung kovarian. Data yang dibutuhkan adalah RM dan ERM. RM-nya kita mendapatkan dari tabel 4 tadi, dan ERM-nya dari tabel 5 tadi, tetapi dikuadratkan. Dan hasilnya seperti yang ada di tabel. Nah, lalu setelah mendapatkan data RM dan ERM kuadrat, kita baru bisa mencari kovarian dengan rumus RM dikurangi ERM kuadrat dibagi N-1. N-1 nya berarti 45 dikurangi 1, 44. Dan mendapatkan hasil data untuk setiap perusahaannya seperti berikut. Ya, selanjutnya untuk tabel 7 akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman semuanya, di sini saya ingin menjelaskan tentang tabel ke-7 hasil analisis pasar. Seperti yang kita ketahui, pada kode saham ADRO contohnya, di saat return investment dikurangi return investment tahun sebelumnya, di tabel pertama ini, kolom pertama ditemukan hasil 0,20012111821. Kemudian di tabel yang kedua terdapat 0,22780813119. Kemudian ohmnya di sini dapat ditemukan 0,45589232264. Itu dalam kategori saham ADRO. Nah, di sini juga bisa kita ketahui bahwasannya perhitungan ini juga bisa menjadi negatif, seperti kategori saham dengan kode saham AKRA. Kita ketahui bahwa pada kolom pertama ditemukan hasil negatif yaitu 0,15896882881, yaitu setelahnya ada 0,363731001. Selanjutnya pada kolom ketiga yaitu ketemu angka 0,363731301. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semuanya dan bisa cermati masing-masing ini dalam kategori saham LQ45. Nah, ini juga merupakan salah satu kategori saham selanjutnya, dan ini masih dalam kategori saham LQ45. Di sini bisa kita lihat di sini contohnya ICBP, yaitu Indofood. Di sini dalam kolom pertama ketemu hasil minus juga, minus 0,012728562994. Setelahnya ada minus 0,481441841825,364.
Seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada KALB yang seperti kita sering ketahui. Terdapat hasil dan yang hasil pertama minus 0,013924735519, selanjutnya 0,36827135536, selanjutnya 0,0051281078. Mungkin nanti teman-teman semuanya bisa cermati atau bisa menelaah lebih lanjut lagi secara masing-masing, karena di sini banyak sekali data yang disajikan dan keterbatasan waktu untuk menjelaskan satu persatu. Nah, di sini juga ada perusahaan Unilever, yaitu 0,15460400767. Nah, tabel selanjutnya, tabel ke-8, ini adalah menghitung beta saham. Ini didapatkan dari hasil tadi. Hasil tadi di OHM ini didapatkan 0,455892324. Angka ini didapatkan dari hasil sebelumnya, kemudian kita kuadratkan dan ketemulah hasil di kolom ketiga ini. Seperti contohnya di sini kita bisa lihat kategori saham Ciputra bertemu 0,83429533066. Selanjutnya kita kuadratkan 0,008955431723. Adapun hasilnya didapatkan yaitu 931608132. Begitulah cara menghitung atau mencari hasil beta dengan mengkuadratkan hasil sebelumnya. Selanjutnya di sini juga ada contohnya KALB Pharma, perusahaan yang di bidang farmasi, dan juga ada industri obat-obatan. Di sini ditemukan bahwasannya hasil akhirnya adalah 0,51280811078. Kemudian kita kuadratkan menjadi minus 0,00368313846. Selanjutnya hasil akhirnya adalah ataupun betanya yang ketemu yaitu minus 139231289. Seperti itu. Adapun untuk selanjutnya teman-teman bisa menelaah kembali tabel yang telah disajikan, karena tidak mungkin dan juga keterbatasan waktu saya menjelaskannya satu persatu. Dan ini juga ada salah satu emiten saham blue chip yaitu Telkom. Di sini bisa kita lihat bahwasannya hasil yang telah dihitung yaitu 0,02442851184. Kemudian 0,020490198, selanjutnya 1,1921802226. Ini adalah hasil dari perusahaan Telkom, yang dimana perusahaan Telkom ini merupakan salah satu perusahaan dengan likuiditas dan juga market kapital yang tinggi di Bursa Saham Efek Indonesia. Selanjutnya setelah kita menghitung beta, kita akan menghitung alpha. Di sini kita bisa lihat RI, return investment, yang juga di sini beta, dan ini adalah cara menghitung alpha di kolom ketiga. Di sini saya ambil contoh saham Bank BRI ataupun Bank BRI di sini ditemukan bahwasanya return investment-nya yaitu 0,0449317680. Mohon maaf. Kemudian betanya di sini ada minus 15,11248,873, yang dimana itu adalah merupakan hasil dari perhitungan sebelumnya. Karena banyak sekali step by step yang dimana kita sebelum mencarinya harus mencari sebelumnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ketemu ataupun di sini dapat ditemukan hasil alfanya adalah 0,022697773176. Itu adalah cara menghitung alfa, yaitu menggunakan data dari tabel beta sebelumnya. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat ataupun menelaah tabel-tabel yang telah disajikan seperti itu. Di sini juga ada salah satu perusahaan blue chip favorit yaitu Bank BCA,
dengan kode saham BBCA. Di sini bertemu return investment yaitu 0,00634615386. Selanjutnya betanya adalah 63.336986658, kemudian 0,0547832934, dan ini adalah merupakan salah satu alfanya, seperti itu cara menghitung alfanya. Dan ini merupakan konsumsi data. Selanjutnya di sini ada ICBP, Indofood, ada GGRM atau Gudang Garam, dan kemudian ada Kalbe Farma juga, ada Jabva, dan ini merupakan emiten di saham LQ45. Yang ini ada Telkom juga. Dan selanjutnya teman-teman bisa menelaah sendiri kira-kira apa-apa yang dari tabel yang disajikan, bagaimana caranya, dan berapa hasil yang telah disediakan. Seperti itu, terima kasih. Saya Faisal Febrian. Saya Siti Nur Faiza, NIM 2018-674. Di sini saya akan menjelaskan langkah kelima, yaitu menghitung variance error residual saham. Next. Oke, variance kesalahan residual saham rumusnya adalah beta kuadrat dikali dengan varian pasar ditambah dengan standar deviasi saham kuadrat atau varian saham. Dan berikut perhitungan-perhitungan dari saham yang kami teliti, yaitu LQ45. Berikutnya saya akan menjelaskan langkah ke-6, yaitu menghitung excess return to beta atau IRB. Nah, untuk menghitung IRB itu digunakan untuk mengetahui portofolio optimal yang akan dibandingkan dengan CI. Jadi nanti ketika IRB ini lebih besar daripada CI, itu artinya portofolio optimal, seperti itu. Nah, untuk menghitung IRB sendiri rumusnya yaitu adalah RI atau expert return saham ke I dikurangi RBR atau return aktiva bebas resiko dibagi beta. Nah, berikut adalah hasil perhitungan dari saham yang kami teliti, yaitu LQ45. Mungkin bisa disimak, tidak perlu saya bacakan satu-satu. Terus setelah itu di langkah 7 saya akan menjelaskan menghitung nilai cut off rate. Nah, jadi untuk nilai cut off rate sendiri ini nilai cut off rate atau CI itu maksudnya adalah C untuk saham ke I, di mana itu dihitung dan akumulasi dari nilai A1 sampai AI dan B1 sampai BI. Nah, di sini kita akan menghitung AI dan BI terlebih dahulu sebelum nantinya kita menghitung CI. Nah, untuk menghitung AI sendiri rumusnya adalah ERI atau expert return saham ke I dikurangi RBR atau return aktiva bebas resiko dikali dengan beta I. Lalu dibagi dengan variance error residual atau variasi kesalahan residual. Nah, untuk menghitung BI-nya sendiri itu rumusnya adalah beta I dibagi dengan variance error residual. Dan berikut adalah hasil perhitungan AI dan BI. Saya Putri Gaindar Masusila, NIM 2018-679. Di sini saya akan menjelaskan langkah 8, yaitu menentukan nilai cut off rate. Nah, rumus dari mencari nilai cut off rate yaitu lambda M kuadrat dikali sigma AI dibagi 1 plus lambda M kuadrat dikali sigma BI. Yang mana lambda M kuadrat ini kita peroleh dari tabel 8 kolom kedua, dan untuk sigma AI-nya itu kita peroleh dari tabel 12 kolom kelima. Dan untuk tabel kedua yaitu lambda M kuadrat kita peroleh dari tabel 8 kolom kedua, kemudian dikalikan dengan BI yang diperoleh dari tabel 12 kolom ke-6. Nah,
Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan CI dari masing-masing saham. Berikut adalah nilai CI. Nah, kemudian pada langkah 9, kita menentukan saham-saham yang dijadikan kandidat portofolio. Di sini kita akan menentukan saham mana saja yang optimal dan tidak optimal. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nilai dari ERB yang kita lihat di web Bank Indonesia, yaitu untuk tahun 2019 sebesar 5% atau 0,05. Yang mana untuk menentukan optimal atau tidak optimal, kita bisa melihat apabila rasio dari IRB lebih besar atau sama dengan CI atau sama dengan C1 atau sama dengan CI, maka saham-saham masuk ke dalam portofolio yang optimal. Tetapi bila rasio ERB lebih kecil atau sama dengan CI, maka saham-saham tersebut keluar dari portofolio atau tidak optimal. Nah, di sini dapat kita lihat ada saham yang optimal dan ada saham yang tidak optimal. Tetapi dari LQ45 ini dapat dilihat yaitu lebih banyak saham yang tidak optimal dibandingkan yang optimal. Selanjutnya yaitu pada langkah 10, yaitu kita menentukan cut off point. Nah, nilai cut off point sendiri ini diperoleh dari nilai CI yang terbesar. Maka dari itu kita melihat nilai CI dari tabel 13, kemudian kita baru bisa menentukan C bintang yang diperoleh dari nilai CI yang terbesar. Nah, untuk saham LQ45 yang memiliki cut off point tertinggi yaitu pada saham BRPT atau PT Barito Pasifik, yakni sebesar 5961931375. Selanjutnya yaitu langkah 11, menghitung besarnya proporsi untuk masing-masing sekuritas. Nah, untuk menghitung WI yaitu dengan rumus ZI dibagi dengan sigma ZI, yang mana ZI ini kita peroleh dengan rumus beta I dibagi dengan lambda EI kuadrat dikali dalam kurung ERBI dikurangi C bintang. Nah, yang mana beta sendiri itu diperoleh dari tabel 8 dan lambda EI kuadrat itu diperoleh dari tabel 10, kemudian dikalikan dengan ERBI yang diperoleh dari tabel 10 dan dikurangi C bintang, yaitu sebesar 5961931375. Nah, setelah itu diperolehlah nilai dari ZI sebagai berikut. Nah, kemudian untuk sigma ZI-nya ini kita menjumlahkan semua dari hasil ZI, diperolehlah nilai sebesar 2284789531. Setelah itu kita baru bisa menentukan WI dengan rumus ZI dibagi sigma ZI. Nah, setelah itu kita bisa mengetahui proporsi dari masing-masing saham sekuritas. Berikut adalah nilai dari WI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Dalam pengambilan keputusan investasi pada sekuritas, ada dua variabel yang digunakan, yaitu pengembalian dan risiko. Investor pada umumnya menyukai investasi pada sekuritas dengan pengembalian yang tinggi dan berisiko rendah. Pada kenyataannya, investasi dengan pengembalian tinggi akan diikuti dengan risiko yang tinggi. Dan sebaliknya, investasi dengan risiko rendah akan diikuti pengembalian yang rendah. Berdasarkan kenyataan tersebut, orang cenderung akan memilih investasi yang memiliki karakteristik berpengembalian tinggi dengan risiko yang tertentu, atau investasi yang memiliki pengembalian tertentu dengan risiko yang terendah. Salah satu cara untuk mencapai arah dan tujuan investasi seperti tersebut di atas dapat dilakukan dengan cara membentuk portofolio.
Pembentukan portofolio ini merupakan upaya untuk mengurangi resiko. Jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Demikian slogan dalam dunia investasi yang sangat terkenal. Semua telur dalam satu keranjang akan hancur atau rusak jika terkena benda keras. Jika telur-telur tersebut disebar pada banyak keranjang dan salah satu tertimpa benda keras, telur-telur di keranjang lain memungkinkan akan tetap utuh. Untuk memilih portofolio yang efisien dan sekaligus yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan investor dengan preferensi risiko yang berbeda, di sini menggunakan teori portofolio optimal. Tingkat kepuasan investor dalam teori ini dinyatakan dalam kurva-kurva indifferent. Menurut teori ini, portofolio optimal adalah portofolio yang berada di daerah efisien frontier yang menghasilkan tingkat kepuasan tertinggi bagi investor, yaitu di titik pertemuan antara kurva efisien frontier dengan kurva indifferent. Indeks saham yang diteliti di sini adalah indeks saham LQ45 yang merupakan indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 45 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan kapitalisasi pasar tertinggi dalam 12 bulan terakhir. Lalu termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler dalam 12 bulan terakhir, telah tercatat di Bursa Efek Indonesia selama minimal 3 bulan, memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, dan nilai transaksi yang tinggi, serta mengalami penambahan bobot free float menjadi 100% yang sebelumnya hanya 60% dalam porsi penilaian. Dengan menggunakan teori portofolio optimal, diharapkan dapat mengetahui mana perusahaan yang paling optimal di antara perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks saham LQ45. Selanjutnya yaitu di sini ada tujuan analisis. Nah, analisis portofolio saham pada umumnya itu memiliki tujuan untuk mengetahui saham mana saja yang memiliki return tertinggi tetapi dengan risiko yang minimal. Dan kita juga akan mengetahui cara memperoleh pembentukan portofolio yang optimal itu seperti apa. Sehingga kita akan mengetahui saham mana yang akan memberikan pendapatan atau keuntungan apabila kita menginvestasikan modal kita pada periode tertentu. Indeks saham itu ada bermacam-macam. Yang salah satunya yaitu indeks LQ45 yang merupakan 45 emiten saham yang memiliki likuiditas tinggi. Emiten dalam indeks LQ45 ini merupakan salah satu dari 45 saham yang dinilai paling liquid di bursa karena memiliki nilai transaksi perdagangan terbesar di pasar reguler, serta emiten sudah melakukan listing di bursa minimal 3 bulan terakhir. Nah, hasil dari analisis portofolio saham sangat dibutuhkan oleh para investor karena dengan melihat hasil analisis portofolio saham tersebut, para investor nantinya akan memiliki gambaran terkait saham yang dapat menjadi pertimbangan para investor sebelum mereka menginvestasikan modal mereka dalam suatu saham perusahaan. Nah, dengan begitu para investor akan lebih mudah memilih saham mana sih yang optimal yang nantinya akan memberikan pendapatan atau keuntungan yang tinggi pada jangka waktu tertentu. Dan juga untuk meminimalisir adanya return saham yang tidak menguntungkan atau bahkan tidak menghasilkan return sama sekali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mishlul Ardiansyah, NIM 2018-669. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metode analisis. Dalam menganalisis portofolio dan investasi pada saham-saham LQ45, kita diwajibkan untuk mengetahui data saham berupa harga saham atau data close perusahaan antara tahun 2018 sampai 19 dan juga nilai volume pada tahun 18 dan 19. Setelah mengetahui harga saham dan juga volume tersebut, dilanjutkan dengan menggunakan 12 langkah yang akan saya jelaskan berikut, mulai dari tingkat pengembalian sampai dengan merevisi portofolio. Berikut akan saya jelaskan tiap-tiap langkahnya. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu menghitung tingkat pengembalian untuk masing-masing saham. Pada langkah pertama kita menggunakan 3 perhitungan yaitu return atau RI, expect return, dan covariance. Untuk menghitung RI yaitu dengan cara mengurangi harga saham 2019 dan juga 18 yang kemudian dibagi dengan
harga saham 2018. Yang selanjutnya untuk menghitung expected return yaitu menggunakan data RI atau actual return dibagi dengan jumlah periode yaitu 45. Perhitungan yang ketiga yaitu mencari covariance atau standard return dengan cara mengkuadratkan expected return atau ekspektasi pengembalian tadi lalu dibagikan dengan jumlah periode aktual return dan dikurangi 1 tahun yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus memasukkan nilai return pada setiap saham kemudian dikurangi dengan hasil pembagian expected return dan jumlah periode actual return. Mungkin seperti itu. Next. Selanjutnya langkah 2 menghitung tingkat pengembalian untuk masing-masing pasar. Pada langkah kedua menggunakan 3 perhitungan juga yaitu return market atau RM, yang selanjutnya expected return market atau ERM, dan covariance return market atau lambda M kuadrat. Untuk mengetahui masing-masing indeks saham perusahaan pada tahun 2018 dan 2019, caranya mengalihkan volume dengan harga saham masing-masing perusahaan pada tahun 2018 dan 2019. Setelah itu menghitung return market yaitu dengan mengurangi indeks saham masing-masing perusahaan periode 19 dan 18. Kemudian dibagi indeks saham periode 2018. Untuk menghitung expected return market caranya dengan membagikan return market dan jumlah periodenya yaitu 45. Perhitungan yang ketiga yaitu mencari covariance return market dengan cara menghitung selisih return pasar dan expect return market kemudian dibagi dengan jumlah periode dan dikurangi 1 tahun. Seperti itu. Langkah ketiga menghitung beta saham yaitu ketika menghitung beta saham kita harus mengetahui nilai dari covarium saham dan pasar covariance saham dan pasar pada setiap perusahaan, juga mengetahui nilai varian return pasar, setelah itu covariance saham dan pasar pada setiap perusahaan dan dibagi nilai varian return pasar maka didapatkan nilai beta saham setiap perusahaan. Next. Langkah 4 menghitung alfa. Yang harus dilakukan yaitu menghitung dari nilai expected return saham dikurangi dengan hasil perkalian dari beta dan expected return pasar atau ERM. Yang langkah kelima menghitung variance error residual saham. Dalam menghitung ini kita harus mengetahui nilai varian pasar, standar deviasi, dan juga beta saham kuadrat. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus beta dikali dengan varian pasar, kemudian hasilnya ditambahkan dengan standar deviasi saham, maka didapatkan nilai variance error residual saham. Baik, langkah ke-6 menghitung excess return to beta atau ERB. Untuk menghitung ERB kita harus mengetahui nilai expected return saham, yaitu nilai SBI, suku bunga bank yang dapat dilihat di internet, dan nilai beta saham. Setelah itu memasukkan rumus dengan menghitung selisih antara expected return saham dan nilai SBI berbentuk desimal yang kemudian hasilnya dibagi dengan nilai beta saham, maka nilai ERB akan ditemukan. Yang selanjutnya langkah ke-7 menghitung nilai cut off rate. Nilai CI adalah nilai saham KI yang dihitung dari akumulasi nilai A1 sampai dengan AI dan B1 sama dengan BI. Untuk menghitung nilai A1 sekuritas yaitu kalikan terlebih dahulu SBI dengan beta saham. Setelah itu nilai expect return saham dan sekuritas dikurang dengan hasil perkalian SBI dan beta saham lalu dibagi dengan nilai variance error residual untuk mencari nilai BI dan dibagi dengan variance error residual untuk mencari nilai BI yang membagikan nilai beta saham dengan nilai variance error residual. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu langkah ke-8 menentukan nilai cut off rate. Pertama kita menghitung nilai variance return pasar dikali dengan jumlah A1 pada langkah ke-7. Kemudian hitung juga nilai variance return pasar dikalikan dengan jumlah BI pada langkah ke-7. Setelah itu, memasukkan nilai pertama dibagikan dengan nilai kedua
yang ditambah dengan 1, maka akan didapatkan cut off rate-nya. Seperti itu. Yang selanjutnya langkah ke-9 menentukan portofolio optimal. Menurut Elton dan Gruber. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan portofolio optimal dan tidak optimal, di mana yang optimal yaitu ERB lebih besar daripada CI. Itu akan masuk ke dalam portofolio optimal, sedangkan yang ERB lebih kecil daripada CI akan sebaliknya. Yang selanjutnya langkah ke-10 menentukan cut off point, yaitu menentukan CI terbesar daripada 45 sekuritas yang ada di tabel 13. Langkah 11 menghitung besarnya proporsi masing-masing sekuritas untuk mencari ZI. Kita harus membagi nilai beta dibagi dengan nilai variance error residual dan kemudian dikalikan dengan nilai selisih dari ERB pada tabel 11 dengan C bintang pada langkah ke-10. Setelah menemukan nilai ZI, kita dapat mencari proporsi saham ke I dengan cara membagikan ZI dengan total nilai ZI. Seperti itu. Next. Baik, yang terakhir, merevisi portofolio. Setelah melaksanakan urutan langkah di atas, kita dapat melakukan revisi portofolio. Portofolio yang optimal dapat menjadi tidak optimal lagi karena terdapat beberapa perusahaan, kondisi emiten, industri, dan ekonomi makro yang dapat mempengaruhi return atau resiko pasar. Maka setiap periode indeks harus selalu dilakukan revisi terhadap portofolio yang optimal pada periode-periode sebelumnya, terutama pada saham LQ45 yang kita pelajari berikut. Seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, di sini saya ingin menjelaskan hasil analisis yang telah kami analisis dan juga pembahasan yang telah kami lakukan. Setelah melakukan analisis saham LQ45, kami menemukan beberapa bahasan. Kebanyakan saham LQ45 memiliki likuiditas yang tinggi, merupakan salah satu indeks yang termasuk banyak digunakan menjadi acuan untuk para investor. Untuk pembahasan tingkat pengembalian saham di LQ45 yang dimiliki, tingkat pengembalian optimal terdapat 23 saham yang memiliki hasil positif dan sisanya memiliki hasil negatif. Dan pembahasan tingkat pengembalian pasar terdapat 14 saham yang memiliki tingkat pengembalian pasar yang bagus, yaitu Adro, Akra, BBNI atau Bank Indonesia, kemudian ada BMRI, Bank Mandiri, BRPT, CTRA atau Ciputra, RAA, Inco, MEDC, MNCN, kemudian ada Telkom juga, selanjutnya ada TPIA yang terakhir. Selain itu, memiliki tingkat pengembalian yang kurang bagus. Selanjutnya, dalam indeks saham LQ45 yang telah disajikan ini, sebagai investor kita harus cermat untuk mengalokasikan ataupun menginvestasikan uang kita ke dalam portofolio kita. Maka dari hasil yang telah kami hitung, berikut ini adalah saham yang optimal dari indeks LQ45. Yaitu yang pertama ada Adro, ada Akra, ada BBRI atau Bank BRI, ada BMRI atau Bank Mandiri, ada BRPT, ada Inco, ada Metsi, ada MNCN, ada SCMA, ada Telkom atau yang bisa disebut dengan kodenya yaitu TLKM, kemudian ada TPIA. Selain itu, anggota indeks saham LQ45 menurut perhitungan kami di atas belum memenuhi kriteria optimal. Karena setelah kami melakukan perhitungan, rasio ERB masih kurang dari atau sama dengan CI. Seperti itu. Maka dari situ, dapat dikategorikan saham tersebut masih kurang optimal. Sesuai dengan premis dan juga sesuai dengan argumen yang telah dicatatkan di modul dan juga menjadi acuan untuk menentukan keoptimalan saham seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk kesimpulan dan rekomendasi. Jadi dari hasil analisis kami terhadap saham LQ45 ini tidak semuanya layak untuk diambil investor atau bahkan beberapa yang masuk di LQ45 di tahun 2019 bisa jadi tidak akan masuk dalam
saham LQ45 di tahun 2020 karena ada beberapa penyebab. Yang pertama karena return yang cenderung rendah bahkan minus. Yang kedua karena portofolio ini dianggap tidak optimal karena IRB-nya lebih rendah daripada CI. Nah, berikut beberapa saham yang tidak lagi disarankan oleh investor karena return-nya yang cenderung rendah atau bahkan minus adalah Akra, ASII, BBNI, BBTN, BSDE, CPIN, ERAA, Gudang Garam, HMSP, INDY, INKP, ITMG, LPPF, PTBA, PWON, SCMA, SRIL, TKIM, UNTR, UNVR, dan WSKT. Lalu berikutnya beberapa saham portofolionya yang optimal berdasarkan perhitungan ERB lebih tinggi daripada CI atau cut off rate, yaitu ada Adro, AKRA, BBRI, BMRI, BRPT, INCO, MEDC, MNCN, SCMA, TLKM, dan TPIA. Nah, dari saham-saham sudah terseleksi dari kedua analisis tersebut, perlu kita simpulkan lagi saham yang memang kami sarankan untuk investor ambil di tahun berikutnya. Saham tersebut adalah saham yang return-nya cenderung bagus dan tidak minus, dan saham yang portofolionya optimal dari perhitungan ERB lebih besar daripada CI. Nah, yaitu ada ADRO, BBRI, BMRI, BRPT, INCO, MEDC, MNCN, dan TLKM, juga TPIA. Selain melihat kedua analisis tersebut, investor juga perlu untuk mempertimbangkan kondisi sosial politik, budaya, dan juga faktor-faktor lain yang kiranya akan menyebabkan adanya penurunan dalam pendapatan perusahaan di saham tersebut. Terima kasih.